tentang pembangunan daerah. Kemudian PR teknis melakukan verifikasi terhadap usulan Pemda sesuai dengan kebijakan dan target DAK. Kemudian melakukan penilaian terhadap usulan pembangunan daerah. Nah, ini lanjut. Ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah merupakan album yang mungkin nanti secara teknis Mas Aksa yang akan menyampaikan kali ini teknis banget ya. Jadi Mas Aksa lebih jelas kata Mas Aksa ini yang mulai membangun, mulai pengembangan aplikasi dan lain sebagainya ikut berperan di dalam proses pengembangan aplikasi. Lanjut. Nah, ini juga rancangan jadwal proses penyusunan kebijakan daerah fisik. Saya kira sekarang sudah April Mei ini. Ini bulan lebih jelas Mas Akso jelaskan teknisnya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini terakhir adalah beberapa kunci keberhasilan terhadap pemanfaatan aplikasi di planning. Di sini maka dengan adanya planning ini jadi proses koordinasi dan partisipasi aktif sebagai berbagai stakeholder jadi terbangun, jadi keterlibatan stakeholder di dalam mengembangkan aplikasi ini, jadi ada saling informasi keseluruhannya di sini. Kemudian juga kapasitas sumber daya memadai di tingkat pusat dan daerah juga bisa bertambah. Kemudian komitmen dari seluruh pihak di tingkat pusat dan daerah untuk semua ikut membangun aplikasi dalam rangka peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, terutama dalam pengusulan berbagai perencanaan baik lewat aplikasi maupun lain sebagainya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira itu yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, barangkali nanti kalau ada hal yang mau didiskusikan atau ditanyakan, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa poin penting yang saya angkat adalah ada tiga komponen dalam penyusunan DAK, yaitu jaga militer, afirmasi dan penugasan. Jadi kalau di regular itu fokus pada standar pelayanan minimal, kalau afirmasi pada infrastruktur pelayanan dasar, pada lokasi prioritas dan sudah diarahkan kepada daerah yang dari luar penugasan. Nah, ini yang penugasan ini yang mungkin yang sudah menjadi prioritas di NKP 2018. Jadi Bapak Ibu sebelum mengusulkan DAK itu cermati dulu supaya nggak habis energi input, habis energi membahas, mengusulkan, tapi yang direncanakan di dalam NKP itu ternyata hanya memandu tempat wisata. Rasanya yang masuk prioritas nasional itu cuma 3 saja, Malika, Danau Toba, dan Borobudur. Tapi kalau kita mau fokus ke mendorong pariwisata di Rawan, masuknya itu mungkin bukan masuk di prioritas pariwisata, nanti masuk di daerah terpencil, terluar, dan seterusnya. Pencermatan hal yang seperti itulah yang perlu Bapak Ibu pahamkan ketika mengusulkan ini masuk di jalur yang mana. Itu yang saya tangkap. Dan terus yang kedua, nanti mungkin bisa nggak Pak, jadi gambaran kira-kira dan per provinsi alokasinya itu berapa ya kira-kira? Ada nggak kira-kira? Data. Ya, itu apa nanti Bapak Ibu silakan diskusi dengan Pak Asdira. Nah, selanjutnya saya persilakan Mas Aksa untuk menjelaskan secara teknis penggunaan aplikasi e-proposal ini seperti apa sih? Saya persilakan. Baik, maaf, bagian teman-teman di belakang itu ada beberapa bangku yang kosong di depan, atau isi biar kalau ada diskusi lebih mudah. Pak Andi, silakan ke depan Pak. Terima kasih Pak kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Wah, mantap sekali nih. Semangatnya pagi-pagi Bapak Ibu, walaupun hujan mengguyur Samarinda ini cukup deras.
tapi semangatnya masih luar biasa gitu. Mohon izin Pak Taufik dan Pak Berlin, kami Pak Dira mohon izin, kami akan menyampaikan terkait dengan pengisian aplikasi DAK. Jadi sebelumnya Bapak Ibu, kami mungkin sedikit merefer kembali atau menceritakan kepada Bapak Ibu kenapa aplikasi ini kita buat. Yang pertama, kita jelas sekali tadi sudah disampaikan secara cukup jelas oleh Pak Dira bahwa aplikasi ini memang kita membangun tidak hanya asal bangun, tapi memang ada arahan dari Pak Presiden bahwa untuk DAK 2018 kita harus menggunakan sistem informasi. Nah, di sini kami melihat bahwa memang untuk semua pengusulan kegiatan kita sudah ada Imusrenbang atau yang dikembangkan oleh Bappenas. Terus kemudian kita juga melihat sebenarnya di kementerian-kementerian juga banyak aplikasi serupa ya Bapak Ibu. Kemarin kami di pusat sudah berkoordinasi antara lain dengan beberapa kementerian, yaitu Kementerian Kesehatan, terus kemudian ada Kementerian Kelautan, Kementerian Pertanian, dan beberapa kementerian lain. Jadi untuk tahun 2018 Bapak Ibu memang wajib harus hukumnya Bapak Ibu harus menginput di aplikasi e-planning DAK. Nah, untuk aplikasi-aplikasi yang lain bagaimana Pak? Jadi untuk aplikasi-aplikasi yang lain, Bapak Ibu juga silakan untuk menginput di situ. Kami dari pusat, dari Bappenas memohon maaf karena Bapak Ibu harus menginput 2 kali, karena memang aplikasi ini baru dan untuk kedepannya kami akan coba untuk membuat aplikasi ini terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi lain yang ada di kementerian. Nah, kemarin kami sudah melakukan rapat-rapat antara kami dengan kementerian-kementerian teknis bahwa untuk 2019 kita berharap nanti aplikasi ini ketika Bapak input di satu aplikasi, inputan tersebut akan masuk ke aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi ini kami secara pribadi, Bapak Ibu mohon maaf karena tahun ini Bapak Ibu harus menginput 2 kali. Terus kemudian yang kedua Bapak Ibu, untuk penginputan aplikasi untuk penginputan DAK tahun 2018 ini kita menggunakan 2 aplikasi. Yang pertama ada e-planning DAK, terus kemudian yang kedua ada e-proposal. Nah, mungkin Bapak Ibu masih ingat di sini apa itu e-proposal? Aplikasi e-proposal adalah aplikasi yang pernah digunakan saat pengusulan APBN yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Waktu itu ada 2 acara Bapak Ibu, yang satu di Batam, yang satu di Makassar. Jadi saya kurang tahu kalau di sini tuh yang di mana? Oh, yang di Makassar ya Bapak Ibu ya. Jadi aplikasi itu adalah aplikasi e-proposal. Aplikasi e-proposal itu aplikasi apa Bapak Ibu? Jadi itu merupakan aplikasi bank data. Jadi kami dari Bappenas sudah merancang bahwa aplikasi e-proposal itu merupakan aplikasi bank data di mana Bapak Ibu silahkan untuk meng-entry semua usulan kegiatan yang berkaitan dengan pendanaan-pendanaan yang dilakukan oleh pusat. Nah, sementara untuk yang pendanaan provinsi, mungkin di beberapa provinsi sudah punya aplikasi sendiri begitu. Nah, mungkin nanti harapannya kita juga bisa sinergi. Terus kemudian bagaimana sih proses penginputan itu bisa terjalin begitu ya antara 2 aplikasi ini. Jadi nanti Bapak Ibu yang pertama harus membuka aplikasi e-planning DAK. Mungkin sebagian Bapak Ibu yang hadir pagi ini kemarin sudah minggu lalu sudah menghadiri acara sosialisasi dan pelatihan aplikasi e-planning DAK. Nah, di situ mungkin Bapak Ibu sudah paham, tapi saya coba akan merefresh kembali dan juga menginformasikan kepada Bapak Ibu yang tidak hadir bahwa nanti di dalam aplikasi itu Bapak Ibu diminta untuk yang pertama mengisi data teknis, terus kemudian mengisi data realisasi, terus kemudian ada juga data pendukung. Terus kemudian nanti setelah data-data itu terisi, Bapak Ibu diminta untuk melakukan pemetaan DAK. Nah, pada saat pemetaan DAK itulah aplikasi kita akan terhubung dengan aplikasi e-proposal gitu. Jadi semua entrian Bapak Ibu yang sudah dilakukan dan diverifikasi, yang pertama oleh Bapeda Kabupaten, yang kedua oleh Bapeda Provinsi, dan yang ketiga oleh Kemendagri, itu akan terpetakan di aplikasi e-planning yang ini Bapak Ibu. Jadi nanti usulannya akan
tertransfer yang sudah diverifikasi akan tertransfer di aplikasi e-planning DAK. Terus kemudian nanti Bapak Ibu tinggal menambahkan, ada tombolnya, tinggal tambahkan ke DAK begitu. Terus kemudian Bapak Ibu tinggal kalau ada data yang ingin diedit silahkan diedit, dan juga nanti Bapak Ibu diminta untuk mengisi data dukung. Nah, di sini pemetaan DAK ini bisa terbuka ketika Bapak Ibu sudah mengisi data teknis. Jadi data teknis harus diisi terlebih dahulu, baru nanti kemudian aplikasi yang pemetaan itu akan muncul. Oke. Terus kemudian nanti ada beberapa step selanjutnya seperti tanda tangan bupati dan seterusnya. Itu nanti semuanya sudah ada buku panduannya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Dan nanti untuk aplikasi ini kita ada hotline Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui WhatsApp. Nanti kami akan share nomornya. Terus kemudian di situ Bapak Ibu bisa berkonsultasi kepada kami gitu. Oke, mungkin ini ringkasan dulu Bapak Ibu mengenai aplikasi DAK. Kita coba untuk ke slide dulu.